Nah, hari ini kita akan bicara mengenai kebijaksanaan dari ujian kehidupan. Ternyata dalam hidup kita Tuhan itu memberikan situasi-situasi dalam hidup kita untuk menguji kita, untuk membuat kita semakin serupa dengan Dia dan untuk membuat kita makin bijaksana. Kalau kita merespon ujian tersebut dengan benar, maka kita akan menjadi lebih bijaksana. Tetapi kalau kita merespon ujian-ujian tersebut dengan cara kita sendiri dan kita tenggelam dengan daging kita, maka kita akhirnya akan menjadi semakin bodoh. Nah, ujian apa yang dimaksudkan kitab Amsal dan kita akan belajar hari ini. Nah, kita akan baca sama-sama Amsal 3, saya baca yang putih, saudara baca yang kuning. Oke, saudara ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kemudian kita akan lompat ayat 9, saya akan bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 10 ayat 16, saudara. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ayat 25, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Amsal 24 ayat 10-12, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Ayat 12, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukannya. Jadi poin saya ada 3. Apa 2 ujian kehidupan yang disampaikan oleh Amsal? What are the 2 life tests? Kemudian mengapa kedua ujian itu sangat ampuh dan benar-benar kita alami semua, nggak terkecuali. Yang ketiga, bagaimana kita melewati atau menang atau lulus dari kedua ujian tersebut. Are you ready? Yes. Yang pertama, apakah 2 ujian tersebut? Nah, kalau saudara perhatikan tadi di Amsal 3 ayat 5-7, itu bicara tentang bagaimana kita memperoleh kebijaksanaan. Bahkan di ayat ke-6 dikatakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. He will direct your path. He shall direct your path. Jadi Amsal ini sedang mengajari kita bagaimana kita memperoleh kebijaksanaan. Bagaimana kita memperoleh kebijaksanaan? Ini kayaknya mati lagi nih ya. Ada yang menarik bahwa setelah ayat-ayat tersebut, tiba-tiba Amsal berubah haluan untuk membicarakan harta. Ini menarik sekali karena setelah Amsal 3 ayat 5-7 bicara tentang kebijaksanaan, kemudian langsung masuk ke dalam ayat yang ke-9. Itu dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi aneh, ngomongin tentang kebijaksanaan, bagaimana kita mendapatkan kebijaksanaan, kemudian muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Terus kemudian, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan gak cuma sampai situ, baru ngomongin harta. Jadi tentang kebijaksanaan, tiba-tiba ngomongin harta. Baru ngomongin harta sebentar, tiba-tiba berubah lagi. Bicara tentang jangan menolak didikan Tuhan. Loh, aneh. Jadi habis ngomongin tentang harta, tiba-tiba didikan Tuhan. Apa artinya? Terus kemudian terakhir baru berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, Amsal adalah genre kitabnya adalah sastra Ibrani. Nah, mereka menggunakan yang disebut oleh para pakar sastra Ibrani itu adalah metode penjajaran konsep. Bahasa Inggrisnya biar keren sedikit, biar saudara tahu. Ini orang-orang yang teologi itu tahu. Juxtaposition, itu artinya gini, di kitab Amsal itu ada penjajaran konsep. 2 hal yang kelihatannya sangat bertentangan dan mempunyai efek kontras. Nah, intinya begini, gimana Tuhan memimpin kita? Bagaimana Tuhan meluruskan jalan kita? Bagaimana Tuhan menguji hati kita supaya manusia yang berdosa ini
punya kebijaksanaan. Caranya gimana? Nah yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya apa? Honor God with your wealth, you will be prosperous. Jadi ternyata Tuhan memberikan ujian bagi kita melalui harta kita. Tuhan memberikan ujian kepada kita melalui prosperity and success. Nah seringkali kita selalu berpikir bahwa kemakmuran, kesuksesan itu berkat Tuhan. Yes, berkat Tuhan memang. Tetapi bukan hanya berkat Tuhan. There is a test. Ada yang namanya ujian melalui prosperity, kemakmuran dan kesuksesan yang kita miliki. Ada seseorang yang agnostik, seorang American writer, membuat pepatah. Dan pepatah ini sering diucapkan oleh banyak CEO. Dia bilang begini, if you want to find out what a man is to the bottom, give him power, only a great man can stand prosperity. Kalau kamu ingin tahu isi hati seseorang atau aslinya dia, kasih dia kekuasaan, kesuksesan, dan kemakmuran. Hanya orang yang dewasa karakternya yang bisa memikul kemakmuran. Wah ini benar banget, padahal orang ini gak percaya Tuhan. Karakter asli seseorang akan nampak saat dia dikasih kekuasaan, kesuksesan, atau kemakmuran. Nah ini yang pertama. Jadi tes yang pertama pada waktu hidup saudara enak, pada waktu hidup saudara nyaman, pada waktu saudara mengalami kekayaan, kesuksesan, itu bukan hanya berkat, ternyata itu juga ujian. Nah, saudara mulai lihat ya. Nah, yang kedua, kemudian dikatakan langsung berubah lagi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi yang kedua bukan hanya kesuksesan, prosperity yang menjadi ujian, tetapi yang kedua adalah adversity and suffering. Kesukaran dan penderitaan itu adalah ujian memang dari Tuhan. Nah kita tahu ini semua. Makanya kita selalu bilang, Tuhan kasih aku Tuhan kekuatan, angkat Tuhan supaya aku bisa lulus ujian ini. Gitu kan saudara ya. Adversity and suffering itu merupakan ujian juga. Nah kalau saudara masih ingat di minggu yang kedua dari khotbah berseri Hikmat Amsal, kita lihat bagaimana proses mengembangkan hikmat. Itu yang nomor 5 ya, ada knowing God, knowing self, knowing your friend, knowing God's way. Minggu lalu kita belajar tentang sahabat ya. Ini yang kelima, know your suffering. Nah ternyata knowing your suffering itu will give you wisdom. Kenapa? Karena suffering itu adalah suatu ujian. Jadi kedua hal ya, dua hal ini, kemakmuran atau kesuksesan, dan kesukaran dan penderitaan, itu tidak bisa dihindari saudara. Saudara mungkin sekarang lagi enak, tunggu aja tanggal mainnya. Dalam keenakan saudara pasti akan muncul masalah-masalah dalam hidupmu. Saudara akan memiliki kesukaran, saudara akan mengalami penderitaan. Mungkin bukan secara finansial, mungkin secara hubungan, mungkin secara kesehatan. Saudara yang mungkin sekarang hidupnya susah, mungkin saudara akan mempunyai suatu breakthrough. Kemakmuran akhirnya, ada suatu keindahan. Tetapi dua-duanya ternyata itu adalah ujian. Karena apa? Kemakmuran dan kesukaran itu mengungkapkan masalah dosa yang sebenarnya sudah ada di dalam hati kita semula. Jadi dosa itu bukan baru ada gara-gara saudara kaya. No. Dosa itu bukan baru ada gara-gara saudara mengalami krisis. Bukan. Tapi justru sebaliknya. Dosa itu sudah ada di dalam hidup kita semua. Tetapi karena waktu tiba-tiba saudara mulai enak hidupnya, nyaman hidupnya, wah kelihatan dosanya. Mungkin saudara mengalami kesusahan waktu saudara masih, kalau saudara masih nyaman-nyaman aja, mungkin suami istri baru gitu ya. Wah semuanya baik-baik saja secara finansial, tiba-tiba mulai mengalami masalah keuangan. Terus keluar aslinya berantem sampai mau cerai. Apa yang terjadi? Terus mereka bilang ini gara-gara krisis. Bukan. Dari awal sudah ada masalah, cuman kelihatannya baik-baik saja karena makmur. Tetapi begitu ada kesukaran, apa yang tidak terlihat itu keluar semua. Bagaikan semak-semak yang tebal daunnya saudara. Kalau habis dipotong kelihatannya bagus banget ya. Coba saudara pukul atau kasih api gitu, tiba-tiba keluar semua ulau gitu ya saudara ya, kecoa gitu ya, semuanya keluar. Begitu juga dengan hidup kita. Seakan-akan kita adem ayem saja, tetapi sebenarnya ada isu dosa di dalam hati kita yang tersembunyi,
Dan gara-gara mungkin saudara jadi kaya, gara-gara saudara mengalami krisis, saudara mengalami musibah, atau ada kemakmuran yang luar biasa, ada perebutan kekayaan, iming-iming yang membuat hati kita serakah. Keadaannya adem ayem sebelumnya, mulailah muncul berbagai macam gejolak yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita terungkap atau terekspos, pilihannya cuma dua, saudara. Kita dapat bertobat dan belajar, serta jadi bijak. Atau kita dapat mengabaikannya, menyangkalinya, pakai cara kita sendiri, akhirnya menjadi bodoh. Nah ini pilihannya kita. Jadi dua tesnya, kemakmuran atau kesukaran. Hidup enak yang diizinkan Tuhan, atau saudara sedang mengalami ujian yang berat dalam kesulitan dan pergumulan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, mengapa kedua ujian itu sangat ampuh? Ya, Amsal 10 ayat 16. Dikatakan begini, upah pekerjaan orang benar masih ingat, katakan sama-sama orang benar. Orang benar, itu 2 minggu lalu berbicara tentang sadikim. Membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah saudara, kalau minggu lalu kita belajar orang benar itu the righteous, sadikim itu adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil, tetapi mereka ini bijaksana. Mereka nggak egois, mereka dewasa, mereka memiliki karakter. Mereka mengelola berkat yang dipercayakan Tuhan. Karena mereka sadar bahwa semua kesuksesan dan harta yang ada di tangan mereka itu bukan untuk mereka, bukan milik mereka, tetapi titipan Tuhan. Jadi intinya kenapa kok ini ampuh banget sih? Waktu kamu itu makmur, Tuhan tuh sebenarnya sedang mengetes kita. Kenapa kok ampuh banget? Karena begini, kemakmuran atau kesuksesan bisa membuat orang bijak jadi semakin bijak. Tetapi ternyata kalau memang kamu aslinya hatinya penuh dosa, akan kelihatan dosamu makin kelihatan. Gara-gara kemakmuran itu. Roma 1 pernah mengatakan begini saudara, kalau saudara ingin belajar tentang Roma, saudara mengikuti khotbah berseri The Gospel, eksposisi kitab Roma. Ini kayak kalau nggak salah di minggu kedua atau minggu ketiga. Saya bicara tentang ini. Roma 1 mengatakan kalau Allah menyerahkan orang berdosa yang menolak Tuhan, yang menyembah berhala kepada keinginan hati mereka yang cemar. Jadi hal yang paling mengerikan adalah jika orang yang egois, yang menolak Tuhan, orang yang berdosa sudah dibiarkan Tuhan. Ya udah, biar kamu hidup sukses, biar hidup enak, makmur. Tetapi itu sebenarnya adalah bentuk murka Allah karena kebodohan mereka akan menjerat dan membinasakan mereka sendiri. Jadi intinya begini saudara, kemakmuran itu netral. Tetapi kemakmuran itu bisa baik atau buruk, tergantung bagaimana kita bisa nggak memprosesnya. Bisa nggak pakai kacamata yang mana? Kalau kamu pakai kacamata egois, kamu akan kelihatan sekali asli dosamu itu seperti apa. Tetapi waktu kita melihatnya dari perspektifnya Tuhan, maka saudara akan terlihat semakin kelihatan apakah kamu cinta Tuhan atau cinta dunia. Dan yang berikutnya, kenapa kok tes ini ampuh sekali? Amsal 10 ayat 25 tadi kita baca sini. Bila taufan atau badai melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Jadi begini saudara, kesukaran atau penderitaan, bukan kemakmuran ya, tadi sudah kemakmuran. Kesukaran, adversity, suffering, menguji kekuatan fondasi hidup kita. Saudara, semua yang akan digoncangkan di dalam bumi, akan digoncangkan. Dunia ini sedang jatuh dalam kebinasaan karena apa? Sudah jatuh dalam dosa, makanya orang banyak mengalami penderitaan di mana-mana. Ini sedang dikendalikan Tuhan dengan anugerahnya, ya, dengan Roh Kudusnya supaya kejahatan gak makin jahat. Tetapi banyak orang jahat, banyak bencana alam, banyak masalah, banyak penyakit. Nah waktu kita mengalami itu, karena kita hidup di dunia yang sedang jatuh dalam kebinasaan, jatuh dalam dosa, kita mengalami masalah, itu menguji kekuatan fondasi kita. Nah bagi orang yang menaruh dan meletakkan Tuhan sebagai pusat hidupnya, penderitaan ini tidak akan menggoyahkan imannya. Mereka akan tetap kuat. Mereka akan tetap bisa bersyukur. Ya saudara ya, jadi bisa melihat ya, kenapa kok dua ini ampuh? Kenapa kok dua ujian ini, kemakmuran
Dan kesukaran ini sangat ampuh karena ada sesuatu yang tersingkap. Saat kita ada dalam kesuksesan atau kemakmuran, atau saat kita dalam kesukaran dan penderitaan, ada yang tersingkap. Apa yang tersingkap? Nah ini ya saudara, 2A yang tersingkap. Yang pertama, yang tersingkap apa? Melalui kemakmuran. Kemakmuran itu bisa menunjukkan loh, kamu ini jahat atau enggak. Atau kesukaran pun. Kesukaran atau penderitaan itu bisa menunjukkan kejahatan yang di dalam hati manusia secara umum. Kelihatan saudara. Ada sebuah penelitian ya, tentang kerusuhan saudara. Saya pernah baca sebuah artikel, apa yang menjadi penyebab kerusuhan. Nah biasanya saudara, ternyata artikel tersebut ya, para pakar psikologis itu menyelidiki kerusuhan yang terjadi di Rwanda, di Bosnia, termasuk di Indonesia. Ya di Indonesia pernah terjadi kerusuhan besar gitu ya saudara. Dan kalau diteliti biasanya kerusuhan-kerusuhan itu dimulai dengan orang-orang sedikit, paling berapa puluh, tapi bisa jadi ribuan. Dan diselidiki yang melakukan kerusuhan sampai ribuan itu sebenarnya orang baik-baik, bukan kriminal kelas kakap atau memang perampok. Tetapi mereka bisa melakukan pembunuhan, bisa jarah, bisa sampai nusuk orang. Kok bisa ya? Kenapa kok bisa begitu ya? Setelah diteliti, ternyata yang menjadi pelaku kebanyakan itu kan bukan kriminal, tetapi orang biasa yang saudara temui di jalan, di warung, di mana? Di mall. Tetapi kok bisa jadi jahat, jadi bengis saat berpartisipasi dalam kerusuhan yang ribuan ini. Ini sangat ekstrim. Kenapa? Ternyata jawabannya ini, saat tidak ada konsekuensi dari perbuatan jahat, orang akan semakin berani berbuat jahat. Jadi yang lihat ya misalnya, loh, wong iku kok keluar dari toko bawa TV, lari gitu. Terus ya, loh, iki nggo kulkas. Loh, kok enak? Loh, aku yang melok rek. Gitu saudara ya. Jadi, melok-melok. Loh, terus saudara ketemu sama yang kenal. Loh, bro, kok nggo radio? Iyo, aku jopo nang kono. Gitu. Oh ya wis, ono komputer. Ya wis, ayo sikat, ayo. Lah akhirnya tambah banyak. Akhirnya semakin tidak ada konsekuensi dari perbuatan jahat, dan saudara ngelihat teman saudara melakukan, orang lain melakukan, orang akan berani semakin berbuat jahat. Nah, apa hubungannya dengan tadi kemakmuran, enak gitu. Misalnya, saya kasih hypothetical situation. Seseorang mulai sukses. Apa yang terjadi? Kalau dulu ngirit-ngirit, sekarang dia udah enggak perlu ngirit. Mulai kaya, belajar, berani invest. Dia makin berani membuat manuver investment bisnis yang menguntungkan. Tapi jangan kaget, orang itu akan semakin banyak orang yang datang memberikan ide-ide yang semakin berani. Orang itu semakin confident. Kenapa? Karena dia sudah mulai sukses. Tetapi dia juga akan semakin berani menekan orang. Semakin berani memanipulasi orang. Dengan apa? Uangnya. Semakin kejam sepak terjang bisnisnya. Semakin tega dengan orang. Bahkan bisa terlibat skandal. Padahal dulunya enggak gitu loh. Dulunya biasa-biasa saja. Tetapi waktu dia semakin kaya, waktu dia semakin punya banyak sumber daya, waktu dia punya channel-channel yang semakin banyak, apa yang terjadi? Dia semakin berani, dia semakin kejam. Sita aja. Wah, kita kejam dong. Jangan kasih dia cuan banyak. Kasih cuma berapa sen aja. Kita yang cuan banyak. Wah, das. Akhirnya apa? Eksploitasi. Akhirnya apa? Korupsi. Artinya apa? Nepotisme. Kita bayar aja, kita beli saja. Apa yang terjadi? Akhirnya kelihatan aslinya, saudara. Jadi saudara bisa lihat ya, kemakmuran ini bahaya, saudara. Ini bisa membuat kita semakin jahat kalau tidak ada takut akan Tuhan. Nah, kesusahan juga begitu, saudara. Nah, ini tadi ayat kita baca. Ini ceritanya, dikatakan bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung yang menuju ke tempat pemancungan. Terus orang-orang itu yang bilang, engkau berkata, sungguh aku enggak tahu tentang hal itu. Pura-pura enggak tahu. Gitu. Nah, saudara, menarik. Yang saya pernah baca, salah satu penulis komentari Alkitab, Kitab Amsal, memberikan komentar mengenai ayat ini. Orang yang nulis salah satu komentar ini namanya Raymond van Leeuwen. Dia adalah seorang keturunan Belanda.
Nah dia punya engkong, dia punya kakek, itu adalah zaman Perang Dunia Kedua. Waktu Belanda itu sedang mengalami masalah dengan Nazi Jerman. Jadi di zaman Perang Dunia Kedua, Jerman menduduki sebagian besar Eropa. Nazi itu menangkap banyak sekali orang Yahudi, termasuk tetangga-tetangganya engkongnya ini. Jadi para tetangga engkongnya ini orang Yahudi ditangkap, dibawa pergi. Tapi orang Belanda ini tidak berani ngomong apa-apa. Nah, apakah orang Belanda ini tahu nggak orang-orang Yahudi ini akan dibawa pergi untuk dibunuh? Kenapa kok mereka nggak berusaha mencoba menghentikan Nazi itu menangkap orang Yahudi? Terus mereka bilang, oh kita nggak tahu. Nah, karena begini, kalau sampai ada yang berani protes, kalau sampai ada yang berani menolong dan menyembunyikan orang-orang Yahudi ini, atau membantu orang-orang Yahudi ini, mereka mungkin akan dibunuh, keluarga mereka juga ikutan ditangkap dan dibawa pergi. Jadi orang takut, tapi mereka nyangkal kalau mereka takut, mereka pura-pura nggak tahu dan merasionalisasikan. Jadi intinya begini, bukan hanya saat tidak ada konsekuensi dari perbuatan jahat orang semakin berani berbuat jahat, tetapi saat ada konsekuensi buruk dari perbuatan baik yang semestinya dilakukan, orang juga nggak berani berbuat baik, malah pura-pura nggak tahu dan merasionalisasikannya. Dan yang lucu, kitab Amsal sudah memprediksi hal ini 3.500 tahun sebelum zaman Perang Dunia Kedua. Wow, kok bisa ya? Ini loh saudara, dengarkan. Kalau saudara lihat ini, masa sih? Coba saudara dalam situasi itu. Berani ngomong gak? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, pasti gak berani. Ini nunjukin apa? Menunjukkan natur dasar manusia yang cenderung berdosa dan berbuat jahat. Ini nunjukin bagaimana hati kita ini memang berdosa dan berbuat jahat. Makanya Martin Luther tuh pernah bilang begini ya, kehendak bebas manusia tanpa pertolongan kasih karunia Tuhan tidaklah bebas, melainkan dipenjara permanen dan diperbudak oleh kejahatan. Karena diri manusia tidak bisa mengubah kehendaknya sendiri untuk menjadi baik. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya kita butuh penyelamat. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan yang harus turun untuk cari saudara. Kenapa? Karena kita ini memang dasarnya naturnya jahat. Jadi kemakmuran, kesuksesan, kesukaran dan penderitaan mengungkap kejahatan yang ada di dalam hati kita secara umum. Tetapi gak cuma itu, 2B. Kemakmuran, kesuksesan, kesukaran dan penderitaan mengungkap berhala yang ada di dalam hati kita. Berhala secara khusus, saudara. Jadi secara umum menunjukin manusia itu jahat. Tetapi pribadi saudara, ada berhala. Saudara, saat kita mengalami kesukaran atau penderitaan atau situasi yang sulit, itu akan mengungkapkan siapa yang kita sembah sebenarnya di dalam hati kita. Kelihatan. Kalau misalnya ya, saya kasih contoh ini. Kalau saudara dikhianati pacar, dikhianati teman gereja, dikhianati pasangan, atau teman sepelayanan atau hamba Tuhan. Ada 2 jalur yang bisa menjadi reaksi kita. Kita tentunya akan sedih pasti. Di awal 2 jalur itu pasti sedih. Tetapi jalur yang pertama, orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan, dia akan merenungkan, dia akan memandang Kristus, dia akan bergantung sama Tuhan. Dia akan minta nasihat sama komunitasnya, sama CG-nya. Dia minta orang mendoakan dia dan mensupport dia dan menasehati dia. Maka in due time, setelah beberapa waktu, dia akan mulai dipulihkan, disembuhkan dari kekecewaan, kesedihan dan sakit hatinya. Of course awalnya sakit hati, tapi dia bisa get over it. Tapi ada jalur yang satunya. Ada orang yang gak bisa ngampuni. Sakit hati, kecewa, bahkan menutup diri, menganggap semua orang, misalnya kalau dia disakiti oleh laki-laki, oh semua laki-laki itu dasar, gitu. Akhirnya dia anti laki-laki. Akhirnya apa? Mungkin dia jadi gay, atau mungkin anti hamba Tuhan, anti orang Kristen. Mereka pahit, mereka sinis, mereka tidak bisa trust sama orang lain, sakit hati yang mendalam. Apa yang terjadi?
Akhirnya apa? Dia nggak pernah bisa get over it bertahun-tahun, bahkan sampai 20 tahun kalau ngomong masih pahit. Pernah ketemu sama orang yang kalau ngomong itu pahit, ada kepahitan. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita kehilangan sesuatu, dikecewakan oleh seseorang, dikhianati, disakiti, dan kemudian reaksi kita itu seperti itu, seakan-akan kita ini kehilangan makna hidup, atau mungkin marah, kehilangan gairah, marah yang tidak berhenti-berhenti, maka hal yang sudah menjadi hal yang paling penting itu, tersakiti, itu sebenarnya menunjukkan yang kamu kehilangan itu adalah hal yang paling berharga dan paling terutama dalam hidupmu, itu adalah berhala kita. Itu jelas sekali, itu berarti dia menyembah berhala, sesuatu itu. Dan itu dikecewakan. Tim Keller bilang begini, kalau kita kecewa sama Tuhan, terus kita berkata, aku gak akan ngelayani Tuhan, karena Tuhan gak memberikan aku X. Isi sendiri, X itu apa? Maka X, apa itu? Pasangan, keluarga, pabrikmu, tokomu, pekerjaanmu, keluargamu, itu sudah menjadi dasar hidupmu, cinta tertinggimu, Tuhanmu yang sesungguhnya, hal yang paling engkau percayai dan tempat di mana engkau bertumpu. Ini kelihatan sekali bahwa itu adalah berhala kita. Jadi dalam kesusahan, karena kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita marah sama Tuhan. Maka Tuhanmu bukan Tuhan. Tuhanmu itu adalah yang tadi kamu tidak dapat itu. Itu memunculkan Tuhan kita yang sesungguhnya. Mengungkapkan berhala di dalam hati kita. Tetapi bukan hanya kesukaran atau penderitaan yang mengungkapkan berhala. Tetapi kesuksesan pun juga bisa mengungkapkan berhala, saudara. Nah, saya mungkin gak usah terlalu banyak ya menjelaskan ini. Tapi kalau orang sukses biasanya kan kelihatan. Yang dia pegang itu bukan Tuhan. Yang dia pegang itu pencapaiannya, uangnya, kesuksesannya gitu ya. Nah, ada seseorang yang namanya Cynthia Himmel. Dia adalah seorang penulis di Village Voice. Dia udah meninggal 2018, tapi dia ini kenal sama banyak selebriti. Terus dia bilang begini, dia ngomong tentang kesuksesan para selebriti. Dan dia ini gak percaya Tuhan. Dia ini feminis, gak percaya Tuhan. Tapi dia bilang begini, ini menarik. Ini orang kalau sudah filsuf ya, filosofi, senang filosofi, dia bisa merenung, tapi gak nemu jawabannya, kasihan. Terus dia bilang gini, saya kasihan sama para selebriti seperti Stallone itu Sylvester Stallone, Willis itu Bruce Willis, Barbara Streisand. Mereka tuh dulu tuh waktu ngomong dulu itu sebelum terkenal adalah orang-orang yang menyenangkan. Tetapi sekarang hidup mereka menyedihkan. Sly, Bruce, and Barbara ingin jadi terkenal. Mereka berambisi dan kerja keras. Akhirnya mereka jadi terkenal. Tapi sekarang mereka tetap tidak puas. Karena hal yang mereka perjuangkan, ketenaran yang mereka pikir akan membuat hidup mereka puas dan bahagia, ternyata adalah suatu kekosongan belaka. Seakan hati mereka menjerit dengan kekecewaan yang tidak tertahankan. Saudara, kesimpulannya, sukses seberapa besar tidak akan pernah cukup untuk memuaskan hati kita. Berhala seberapa menggiurkan, janji untuk memuaskan hati kita tidak akan pernah cukup. Kekosongan jiwa manusia itu begitu gelap sehingga kefanaan dunia, ketenaran, kekayaan, kekuasaan tidak akan pernah memuaskan. Seakan-akan tesnya bilang gini, kamu mau kemakmuran? Ini tak kasih kemakmuran. Ini tidak akan bisa memuaskan kamu. Seakan-akan cuma bilang gini, hanya Tuhan yang bisa. Kamu mau mengalami ujian, kesukaran, ada orang yang bangga terhadap kesukarannya. Bangga juga, aku menderita demi Tuhan. Tetapi kalau cuma menderita tok dan kamu hanya bilang bahwa ini yang membuat aku bisa menemukan makna sesungguhnya, tapi tanpa Tuhan, itu tetap aja gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi kemakmuran berteriak tidak bisa memuaskan, hanya Tuhan yang bisa. Kesukaran juga berteriak, hanya Tuhan yang bisa memberikan kamu kepuasan. Amin, saudara. Jadi kalau saudara menghidupi kehidupan saat ini, apapun yang sedang saudara alami, jangan cari jawabannya di dalam kefanaan dunia.
carilah jawabannya di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita melewati kedua ujian tersebut? Kalau kita melihat kitab Yakobus, ada konsep yang sama yang dilakukan oleh kitab Yakobus juga, mirip dengan kitab Amsal yang baru kita baca tadi, tentang juxtaposition, yaitu menyandingkan dua konsep dengan efek yang kelihatannya bertentangan. Di Yakobus 1 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Ayo kita baca sama-sama ayat 9 ya. 1, 2, 3. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Terus ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti. Nah ini coba menarik loh saudara. Karena begini, di dalam dunia orang yang berada dalam keadaan yang rendah, itu siapa sih? Orang yang miskin mungkin, orang yang tidak terpandang mungkin. Tetapi di dalam Tuhan mereka itu disuruh bermegah karena kedudukan mereka tinggi. Terus kemudian orang kaya, bukankah mereka adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya kuasa di dunia. Tetapi disuruh bilang gini, hati-hati kamu orang kaya, karena kedudukanmu di hadapan Tuhan itu sangat rendah. Wih, apa maksudnya? Ini sangat bertolak belakang. Yang rendah suruh lihat bahwa kamu ini tinggi karena kamu punya Tuhan. Sedangkan yang merasa tinggi dikatakan kamu ini rendah. Kalau kamu gak punya Tuhan, kalau kamu punya cuma hartamu, kamu ini rendah sekali. Ini bicara tentang bertolak belakangnya Injil. Ini keadaan yang sangat bertolak belakang. Karena gini saudara, manusia ini kecenderungannya begini. Kalau kita ngomongin tentang orang-orang agamawi ini kan di gereja. Biasanya orang Kristen kan gini, Tuhan aku nih loh sudah ibadah. Aku sudah pelayanan. Aku loh sudah duduk dengerin Pastor Michael 1 jam. Kan mestinya aku diberkati dong. Betul saudara? Dan memang benar, misalnya saudara diberkati. Dan saudara mengalami kemakmuran. Dan saudara bilang, wah ya aku soalnya rajin. Atau mungkin orang-orang yang tahu Injil, aku soalnya gospel center. Oh, aku ini memang senangnya merenungkan Injil. Pantes aku ini bisa diberkati. Ini hati-hati loh saudara. Inilah kecenderungan manusia. Apa yang terjadi kalau saudara punya pemikiran seperti itu? Pas lagi hal yang gak enak terjadi dalam hidupmu, apa yang terjadi? Loh Tuhan, loh aku ini loh sudah gospel center loh. Aku ini loh sudah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Aku loh sudah ngekut Tim Keller bolak-balik, Martin Luther, John Calvin. Halo, aku ini loh sudah merenungkan Injil. Loh kok aku ngalami ini ya apa sih? Loh saya jujur ketemu loh sama banyak orang yang sudah ngerti gospel. Tanya sama saya, Tuhan kenapa ya? Saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Masih kebawa. Masih kebawa. Sehingga kalau kita sukses kita bermegah, kalau kena masalah, kita tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Akhirnya kita marah, kecewa, kita sedih, kita hancur. Coba kita kembali kepada Injil. Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kita ini orang berdosa, kita orang yang bobrok, hati kita penuh kejahatan. Namun Tuhan memberikan belas kasihan, memberikan kasih karunia. Sehingga saudara dan saya yang bobrok, yang mati rohani, diselamatkan. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara ke gereja, bukan karena saudara melakukan hal-hal yang rohani. Tetapi itu semua semata-mata karena anugerah, bukan karena apa yang mampu saudara dan saya lakukan dan berikan kepada Tuhan, tetapi semata-mata karena apa yang Tuhan sudah selesaikan dan Tuhan cari saudara. Itulah Injil. Apa yang Kristus lakukan buat saudara, bukan apa yang saudara lakukan buat Tuhan. Memang hanya satu, gimana kita bisa melewati semua? Injil lah jawabannya. Injil akan membuat kita rendah hati di saat kita mengalami kemakmuran dan sukses. Kalau saudara pas lagi enak hidupnya, khotbahkan Injil pada dirimu. Karena apa? Itu artinya saudara punya tugas. Kalau saudara dikasih kemakmuran, loh tadi kalau kita baca sama-sama di Amsal 3 ayat 9 tadi dengan kacamata Injil. Bentar. Apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan, ini bukan ngomong gini, muliakanlah dirimu dengan hartamu, bukan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kenapa? Karena waktu kita diberkati dengan harta, ingat harta kekayaan itu bukan punya kita.
Itu dianugerahkan Tuhan, itu dititipkan Tuhan. Kalau kita mengalami keberhasilan, maka kita perlu mengingatkan diri kita tentang Injil, sehingga kita nggak sombong. Apa yang kita megahkan, tetapi melalui Injil, hati kita sadar, woi, ini semua anugerah. Ini dititipkan untuk suatu maksud supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Sebaliknya, saat kita mengalami kesukaran dan penderitaan, ingat, lihat bahwa ini ya saudara ya, ini tadi ya, Injil mengingatkan kita bahwa harta kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang dianugerahkan untuk kita kelola. Nah, kemudian kalau kita baca ayat ini, ingat, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan. Didikan itu bahasa Ibrani-nya musar. Ada yang menarik di sini, saya kasih tahu. Kata disiplin atau didikan, musar itu tidak pernah digunakan untuk mengartikan hukuman. Artinya ketika Tuhan menghukum bangsa-bangsa karena kekejian mereka, dosa mereka, tidak pernah pakai kata musar. Tuhan tidak mendidik bangsa-bangsa karena dosa mereka. Ini sangat menarik karena kata Ibrani ini hanya dipakai kepada umatnya. Musar. Artinya apa? Dikasih rasa sakit. Tetapi rasa sakit itu untuk mendidik demi kebaikan orang tersebut. Wih. Bukan untuk bayar dosa atau bukan karena dosa, konsekuensi dosa, tetapi intinya adalah rasa sakit yang cukup untuk membuat orang tersebut, bangsa tersebut menjadi bijaksana. Wih. Coba apa yang kita bisa pelajari di sini? Artinya begini, Saudara. Injil akan menguatkan dan meneguhkan hati kita di saat kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Karena apa? Karena Injil mengingatkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Bapa kita yang sempurna. Artinya Tuhan adalah Bapa kita yang sempurna, yang setia dan mengasihi anak-anaknya. Gak mungkin Dia itu mencelakakan kita. Jadi kalau saudara saat ini, mungkin saudara bilang sama saya, Pastor, kapan aku ngalami kemakmuran? Wong aku dari kapan ani uripku lu soro. Hidupku ini susah. Saudara ingat, kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara adalah anak-anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang sempurna, yang setia dan mengasihi kita, anak-anaknya. Kalau saudara hidup dalam kesukaran, pergumulan, jangan kaget. Karena apa? Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Memang di sekeliling kita ini semuanya banyak sekali kesukaran. Sekarang aja kalau kita ngomongin tentang kesusahan, BBM harganya segini. Tidak peduli Anda orang Kristen atau enggak, gospel center atau tidak, semuanya juga mengalami. Betul ya saudara? Preman ngalami, orang baik ngalami, pejabat ngalami, semuanya ngalami. Tetapi di tengah-tengah semua itu kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi Tuhan dan dipanggil Tuhan. Katakan sama-sama, saya dikasihi Tuhan. Amin saudara. Artinya saudara tidak akan ditinggalkan. C.S. Lewis ngomong begini, luar biasa di dalam bukunya The Problem of Pain. Dia bilang begini, saat kita berdoa dan mengatakan, Tuhan jangan biarkan hal buruk terjadi padaku, adalah sama seperti mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan kasihi aku. Karena apa? Kasih Tuhan itu mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terpaut hatinya sama dunia. Supaya kita ingat, rumah kita itu bukan di dunia. Rumah kita itu bersama dengan Tuhan nanti. Amin saudara. Ingat, kalau kita makmur jangan sombong. Kita harus ingat untuk rendah hati. Kalau kita mengalami kesusahan jangan putus asa. Ingat, kita adalah anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang sempurna dan yang mengasihi. Penderitaan saudara adalah pengalaman yang akan mendidik saudara untuk mengekspos dosa saudara, mengekspos kejahatan kita semua, mengungkap berhala kita supaya kita bisa bertobat, supaya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang sufisien, yang cukup untuk selama-lamanya. Sampai sini saya tahu ada beberapa saudara yang mungkin masih bertanya seperti ini.
Gimana kita bisa tahu kalau Tuhan benar-benar mengasihi kita? Bahwa ini hanya disiplin dan bukan hukuman. Masa sih pastor? Yakin tak ini benar? Saya mau kasih tahu jawabannya. Ayat terakhir. Yesus 2000 tahun kemudian setelah Amsal ditulis, 1500 tahun kemudian setelah Amsal ditulis, apa yang terjadi? Ada seseorang yang namanya Yesus yang bilang, akulah sang hikmat. Dia bilang begini, di Yohanes 16 ayat 33. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita, tetapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku sudah mengalahkan dunia. Mungkin sudah bertanya, apa sih yang Kristus sudah kalahkan? Apa yang Yesus sudah lakukan? Dengarkan saya, Yesus sempurna, dia gak perlu diuji. Tetapi apa yang terjadi? Yesus melewati semua ujian yang seharusnya kita lewati, tetapi kita tidak mampu lulus. Tetapi Yesus mengalaminya, dia menang, dia mengalahkan. Kalau kita bisa jabarkan, yang paling tinggi, dia adalah yang paling sukses, dia yang paling mulia. Tetapi dia jadi yang paling rendah. Dia jadi yang paling hina. Dia lewati ujian itu. Dan dia lulus. Yang paling mulia rela menjalani penderitaan yang paling mengerikan. Yang paling kudus, dia tidak mengenal dosa, harus menjalani hukuman dosa yang semestinya saudara dan saya jalani. Yang paling sempurna rela jadi yang paling lemah. Ada yang pernah tanya sama saya, kenapa Yesus waktu di atas kayu salib gak nyelamatin dirinya sendiri? Well, pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh orang Romawi. Hei Mesias orang Yahudi, Raja orang Yahudi, kenapa kamu tidak selamatkan dirimu sendiri? Saya mau tanya sama saudara, bisa gak Yesus selamatkan dirinya sendiri? Bisa lah. Wong orang gak ada bola matanya aja sembuh. Kalau dia bilang sama malaikat untuk datang hancurkan semua Romawi itu, habis. Tetapi dia menderita, membuat dirinya menjadi lemah. Bahkan kematiannya pun gak bisa dilakukan kalau gak dia menyerahkan. Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Langsung mati. Cet. Baru mati. Sampai orang Romawi bilang, wih ini anak dewa. Karena dia bisa timing matinya. Waktu dia ngomong, aku serahkan. Bum, mati. Yang tidak perlu ujian, melewati ujian dan menang atas ujian yang terberat. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Biarlah motivasi gospel ini, kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Kristus sudah selesaikan. Itulah sebabnya Injil membuat kita rendah hati. Saat kita mengalami kesuksesan, kemakmuran, khotbahkan Injil. Tetapi waktu kita menderita, bergumul, mengalami kesukaran, Injil juga akan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena Kristus bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin.